Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Leni Putri Siti Barokah dengan NIM C1B023130. Di sini saya merupakan mahasiswi dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ke-15 mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Berikut ini merupakan studi yang akan kita bahas, di mana terdapat dampak pada PT Sinar Abadi Elektronik. Yang pertama, penurunan produksi, di mana penundaan dan masalah kualitas akan menyebabkan penurunan volume produksi smartphone. Kedua, peningkatan biaya, harga chipset yang lebih tinggi ditambah dengan biaya rework dan downtime meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Lalu kemudian kerugian reputasi, di mana keterlambatan peluncuran produk baru dan masalah ketersediaan di pasar mulai merusak reputasi PT Sinar Abadi Elektronik sebagai produsen yang dapat diandalkan. Kemudian hubungan pelanggan, di mana ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar akan menyebabkan ketidakpuasan di antara distributor dan pelanggan akhir. Berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab dalam studi kasus PT Sinar Abadi Elektronik. Pada analisis situasi, yang pertama, identifikasi masalah utama yang dihadapi PT Sinar Abadi Elektronik terkait hubungannya dengan GCC. Nah, pihak Sinar Abadi Elektronik mengalami beberapa permasalahan signifikan dalam hubungan dengan pemasok utamanya, yaitu Global Chip Corp atau GCC. Permasalahannya yang paling mendasar adalah keterlambatan pengiriman chipset yang mengakibatkan gangguan produksi dan juga hilangnya peluang penjualan. Selain itu, kualitas chipset dari GCC juga tidak konsisten, di mana beberapa batch mengalami tingkat kerusakan tinggi yang menyebabkan pemborosan dan juga pekerjaan ulang. GCC juga secara sepihak menaikkan harga sebesar 15% tanpa pemberitahuan sebelumnya, dengan alasan kekurangan bahan baku global. Komunikasi dengan GCC pun tidak berjalan lancar, di mana tanggapan atas keluhan pelanggan sangat lambat dan juga tidak transparan. Ketergantungan yang sangat besar terhadap GCC sebagai satu-satunya pemasok utama, yaitu dengan 70% kebutuhan chipset, menjadikan PT Sinar Abadi Elektronik berada pada posisi yang sangat rentan. Kedua, yaitu jelaskan dampak negatif dari masalah-masalah tersebut terhadap operasional dan strategis PT Sinar Abadi Elektronik. Nah, masalah-masalah tersebut dapat berdampak langsung terhadap menurunnya volume produksi karena komponen utama tidak tersedia tepat waktu. Biaya produksi meningkat akibat kenaikan harga chipset, biaya perbaikan atau rework, serta juga kerugian dari waktu henti produksi atau downtime. Selain itu, keterlambatan peluncuran produk dan kekurangan stok di pasar menyebabkan reputasi PT Sinar Abadi sebagai produsen yang andal mulai menurun. Ketidakpuasan pelanggan dan distributor pun meningkat karena perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan secara optimal. Kemudian yang ketiga, apa akar permasalahan dari ketergantungan yang berlebihan pada satu pemasok? Nah, akar permasalahan dari kondisi ini adalah tidak adanya strategi diversifikasi pemasok yang baik. Perusahaan terlalu mengandalkan satu mitra tanpa menyiapkan alternatif lain yang dapat diandalkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki manajemen risiko rantai pasok yang kuat, seperti dual sourcing, penilaian risiko pemasok, atau penyimpanan stok cadangan untuk kondisi yang darurat. Berikutnya, strategi segmentasi pemasok. Pertama, jika Anda harus melakukan segmentasi ulang pemasok PT Sinar Abadi Elektronik, bagaimana Anda akan mengklasifikasikan GCC? Nah, GCC dapat diklasifikasikan sebagai pemasok strategis kritikal. Hal ini karena GCC memiliki peran vital dalam mendukung kelangsungan produksi utama PT Sinar Abadi. Ketergantungan tinggi dan juga dampak yang besar terhadap kelangsungan operasional menempatkan GCC dalam kategori pemasok dengan pengaruh besar dan risiko tinggi.
Lalu kemudian yang kedua, bagaimana pendekatan SRM yang berbeda harus diterapkan untuk jenis pemasok seperti GCC dibanding dengan pemasok lain yang kurang strategis. Nah, untuk GCC, pendekatan SRM untuk itu harus bersifat kolaboratif dan juga strategis. Perusahaan perlu menjalin komunikasi yang terbuka, membangun kepercayaan, menetapkan KPI bersama, serta juga melibatkan GCC dalam perencanaan jangka panjang. Sementara itu, untuk pemasok non-strategis, pendekatan cukup bersifat transaksional dengan pengawasan standar dan juga hubungan berbasis kontrak umum. Kemudian yang ketiga, rekomendasi jangka pendek. Pertama, tindakan segera apa yang harus diambil PT Sinar Abadi Elektronik untuk mengatasi masalah kualitas, keterlambatan, dan kenaikan harga dengan GCC. Nah, PT Sinar Abadi harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja GCC dan melakukan renegosiasi kontrak yang mencantumkan ketentuan ketat terkait kualitas, jadwal pengiriman, dan juga transparansi harga. Audit terhadap proses produksi GCC perlu dilakukan untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. Perusahaan juga harus menyampaikan keberatan secara resmi terkait kenaikan harga yang tidak diberitahukan sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana PT Sinar Abadi Elektronik dapat meningkatkan komunikasi dan juga transparansi dengan GCC dalam waktu yang dekat. Nah, perusahaan dapat membangun sistem komunikasi digital seperti supplier portal yang menyediakan ruang pelaporan dan juga pelacakan masalah secara real time. Selain itu, perlu ditunjukkan person in charge dari kedua pihak yang bertanggung jawab atas koordinasi harian, serta juga menjadwalkan pertemuan berkala untuk evaluasi kinerja dan juga diskusi solusi bersama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan setidaknya 3 metrik kinerja utama yang harus mulai dilakukan PT Sinar Abadi Elektronik untuk memantau GCC secara lebih efektif. Yang pertama, terdapat on-time delivery atau OTD dengan mengukur ketepatan waktu pengiriman dari GCC sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Lalu yang kedua yaitu defect rate, di mana mengukur jumlah unit chipset yang rusak atau tidak sesuai dengan standar dari setiap batch yang telah dikirim. Lalu kemudian yang ketiga yaitu response time to issue, di mana mengukur waktu yang dibutuhkan oleh GCC dalam menanggapi dan juga menyelesaikan keluhan dari PT Sinar Abadi. Yang terakhir yaitu rekomendasi jangka panjang dan strategi mitigasi risiko. Pertama, apa strategi jangka panjang yang harus diadopsi PT Sinar Abadi Elektronik untuk mengurangi ketergantungan pada GCC? Nah, strategi utamanya adalah melakukan diversifikasi pemasok dengan mencari dan juga menjalin kemitraan baru dengan pemasok chipset lain, baik lokal maupun internasional. PT Sinar Abadi juga dapat melakukan investasi pada pengembangan pemasok baru agar sesuai dengan standar perusahaan, serta menjajaki kemungkinan memproduksi sebagian komponen secara internal. Kedua, bagaimana PT Sinar Abadi Elektronik dapat membangun hubungan yang lebih kolaboratif dan juga saling menguntungkan dengan pemasok-pemasok strategis di masa depan. Nah, dengan menjalin kontrak jangka panjang yang berbasis pada performa dan juga insentif, PT Sinar Abadi harus melibatkan pemasok strategis dalam proses inovasi produk dan juga perencanaan jangka panjang. Selain itu, perlu adanya berbagi data permintaan dan pengembangan bersama untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat. Kemudian, yang ketiga yaitu sebutkan dan juga jelaskan setidaknya 2 strategi mitigasi risiko rantai pasokan yang harus diterapkan PT Sinar Abadi Elektronik untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Yang pertama, dengan menggunakan dual sourcing, yaitu menggunakan lebih dari satu pemasok untuk setiap komponen utama guna menghindari ketergantungan tunggal. Kemudian yang kedua yaitu buffer stock,
yaitu menyediakan stok cadangan untuk komponen kritikal sehingga ketika terjadi gangguan pasokan, produksi tetap dapat berjalan tanpa hambatan. Berikut ini merupakan kesimpulan dari studi kasus yang kita bahas tadi. Nah, PT Sinar Abadi Elektronik ini mengalami tantangan serius dalam pengelolaan hubungan dengan pemasok utama yaitu GCC akibat keterlambatan pengiriman, kualitas produk yang tidak konsisten, kenaikan harga tanpa pemberitahuan, dan juga komunikasi yang buruk. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu pemasok telah memperburuk dampaknya, menyebabkan gangguan produksi, meningkatan biaya, serta penurunan kepuasan dan kepercayaan dari pelanggan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu segera melakukan tindakan jangka pendek berupa evaluasi dan negosiasi ulang kontrak, peningkatan transparansi komunikasi, serta pemantauan kinerja pemasok menggunakan metrik yang terukur. Di sisi lain, strategi jangka panjang seperti diversifikasi pemasok, pembangunan hubungan kemitraan strategis, dan penerapan mitigasi risiko rantai pasokan seperti dual sourcing dan buffer stock sangat penting untuk diterapkan. Nah, melalui pendekatan SRM yang lebih sistematis dan juga kolaboratif, PT Sinar Abadi Elektronik dapat meningkatkan ketahanan operasional, menjaga kontinuitas produksi, dan memperkuat loyalitas pelanggan di masa depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.